Papa. Ya, kenapa, Dek? Adek mau binatang peliharaan dong. Wah, binatang peliharaan ya? Aduh, Dek. Bukannya Papa nggak mau Adek punya binatang peliharaan. Tapi kalau Adek punya binatang peliharaan, itu tuh nggak mudah. Adek harus jadi orang yang setia, menjaga, dan merawat binatang peliharaan tersebut. Setia? Iya. Maksudnya apa sih, Pak? Setia itu adalah fokus, tidak teralihkan, dan Adek tetap menjaga binatang peliharaan Adek. Tenang, Pak. Adek akan menjadi orang setia dan menjaga binatang peliharaan Adek. Gimana ya? Bener Adek mau jadi orang yang setia? Iya. Kalau gitu ya udah deh. Adek mau binatang peliharaan apa? Adek mau binatang kura-kura aja, Pak. Ya udah deh kalau gitu kita beli yuk. Yuk. Adek, Mama dari tadi perhatiin, Adek ngeliatin kura-kura terus. Emang kenapa gitu? Mama tuh dia tadi ganggu aja. Adik kita lagi berarti menjadi orang setia. Adik gak mau diganggu. Memang kura-kuranya sudah dimandiin? Belum, Ma. Sudah dikasih makan? Belum, Ma. Kata Papa, Adik akan menjadi orang setia, menjaga dengan fokus dan tidak teralihkan, Ma. Jadi Adik akan mengawasi kura-kura Adik sampai kapanpun. Bukan begitu, Adek. Halo kids, kita ketemu lagi di ibadah minggu online yang luar biasa. Come on, kita akan memuji Tuhan, kita bertepuk tangan yuk buat Tuhan kita yang besar. Come on. Woo. Bertepuk tangan buat Tuhan yang besar dan dahsyat, ajaib yang berkuasa Yesus. Come on. Yes. Kau berikanku hari yang baru, harapan ada dalam hidupku. Ku tahu Kau setia. Yes. Dalam langkahku Kau pun beserta, lewati malam gelap pun Kau ada, tak pernah Kau tinggalkan. Dan ku percaya Kau setia. Biar ku memandang semua kebaikan-Mu. Kau yang puaskan hasrat hatiku, semua yang mustahil Kau jadikan baru. Kasih-Mu besar, Yesus Tuhanku. Buta melihat, tuli mendengar, lumpuh berjalan, Kau ajaib berkuasa. Janji-Mu nyata selama-lamanya. Dalam langkahku Kau pun beserta, lewati malam gelap pun Kau ada, tak pernah Kau tinggalkan. Dan kami percaya, come on kids. Dan ku percaya Kau setia. Biar ku memandang semua kebaikan-Mu. Kau yang puaskan hasrat hatiku, semua yang mustahil Kau jadikan baru.
tangan di atas kepala buat Tuhan kita yang besar. Ajaib berkuasa Yesus kita. Come on, haleluya. Yesus ajaib berkuasa. Kita sama-sama katakan ya. All together sing, say oh. One more time, say oh. Sekali lagi, oh Jesus. Yeah. Kau yang puaskan hasrat hatiku, semua yang mustahil kau jadikan baru. Kasih-Mu besar, Yesus Tuhanku. Buta melihat, tuli mendengar, lumpuh berjalan, kau ajaib berkuasa. Janji-Mu nyata selama-lamanya. Haleluya. Beri kemuliaan terbaik buat Tuhan kita. Ajaib berkuasa Yesus. Engkau ajaib berkuasa Tuhan Yesus. Sebab Engkau Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Mari kita angkat tangan kita buat Tuhan yang besar. Kita sembah Dia. Hanya Bapa di dalam Yesus Tuhan, Raja yang besar. Kita sama-sama katakan, Kau Raja hidup dalamku, ditinggikan selamanya. Seluruh dunia akan mendengar nama-Mu yang mulia. Ku muliakan nama-Mu dengan segalanya. Ku menyembah dengan kuat gagahku. Namun oleh Roh-Mu ku hidup, Raja segala raja. Nama di atas segala nama, di dalam nama-Mu Yesus. Biar kerajaan-Mu datanglah. Engkau Tuhan yang besar, Engkau Tuhan yang hidup. Come on kids, mari sama-sama katakan, Kau Raja hidup dalamku, ditinggikan selamanya. Seluruh dunia akan mendengar nama-Mu yang mulia. Ku muliakan nama-Mu.
kita akan berdoa buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pujian penyembahan yang kami berikan kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu, atas kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami untuk siap lebih lagi mendengarkan firman-Mu yang dahsyat dan dalam. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan sudah berdoa. Haleluya. Amin. Halo kids, apa kabar semuanya? Lihat nih, kakak punya sesuatu di kantong kakak. Tara, kakak punya buku tabungan. Kakak sedang nabung buat sesuatu. Kakak pengen banget beli mainan kesukaan kakak, tapi harganya mahal banget. Jadi kata mama, kakak harus menabung sedikit demi sedikit. Kalau kakak setia, maka tabungan kakak pasti akan banyak. Dan kalau sudah terkumpul, maka kakak akan bisa beli mainan kesukaan kakak. Tapi syaratnya kakak harus setia menabung dulu. Jangan dipakai buat yang lain-lain. Kalian tahu nggak? Kalau kalian setia dalam memberi persembahan dan mengembalikan perpuluhan, maka Tuhan juga adalah pribadi yang setia untuk memberkati kalian. Tuhan tidak pernah ingkar janji dan lupa untuk memberikan berkat buat kita semua. Firman Tuhan di Malayaki 3 ayat 10 mengatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Jadi ingat ya kids, Tuhan adalah setia walaupun kita kadang tidak setia. Kalian udah siap memberi kids? Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih buat berkat yang Kau berikan kepada kami semua. Tuhan, kita mau mulai dari sekarang mulai buat setia dalam memberi persembahan dan perpuluhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat memberi kids. Hai Kid, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang dua sahabat setia yang menjalin persahabatan mereka. Siapakah mereka? Yuk kita lihat buku cerita kita hari ini. Suatu hari, Daud sedang bermain musik kecapi untuk melayani Raja Saul. Raja Saul merasa iri kepada Daud karena Daud lebih hebat dari dirinya. Bahkan Raja Saul berusaha melemparkan tombak untuk menangkap dan menyakiti Daud. Daud kaget tapi bisa melarikan diri dari Saul. Jonathan berusaha untuk membujuk ayahnya agar tidak menangkap Daud. Jonathan katakan kepada Saul ayahnya bahwa Daud adalah anak yang baik. Jonathan adalah sahabat yang baik buat Daud. Jonathan setia kepada Daud. Jonathan menemui Daud dan meminta maaf atas sikap ayahnya yang jahat kepada Daud. Daud dan Jonathan saling melindungi dan memberi semangat satu dengan yang lainnya. Daud selalu menepati janjinya kepada Jonathan, begitu juga sebaliknya. Nah, yuk kita mau taruh buku ini, kita ucapkan kalimat pengingat kita. Berubah, setia itu tidak teralihkan dan tetap fokus kepada Tuhan. Kita ulangi sekali lagi ya. Berubah, setia itu tidak teralihkan dan tetap fokus kepada Tuhan. Hai kids, hari ini kita akan membahas buah roh yang berikutnya, yaitu kesetiaan. Apa ya arti kesetiaan? Salah satu arti dari kesetiaan adalah menempel kepada. Apa maksudnya? Ayo, ketika kita mengucapkan janji kita kepada seseorang, maka sebenarnya kita menempel pada janji itu, dan janji itu juga menempel kepada kita. Seperti ini contohnya. Jika kita sudah berjanji kepada seseorang untuk memberikan hadiah pada saat dia berulang tahun, maka kita sedang menempelkan janji itu pada tubuh kita. Memberi hadiah ulang tahun. Nah, lalu kita menempelkannya di tubuh kita seperti pengingat ya buat kita ya. Atau mungkin kita berjanji kepada Tuhan untuk berdoa dan merenungkan firman Tuhan setiap pagi sebelum berangkat sekolah. Atau masih banyak janji yang lain yang ingin kita ucapkan. Seperti ini, membaca firman Tuhan dan berdoa.
Wow, banyak ya. Sekarang hidup kita penuh dengan janji, baik pada orang maupun kepada Tuhan. Jadi semua orang siap untuk menagih janji itu. Jika kita tidak menepati janji itu, maka kita akan disebut sebagai orang yang tidak setia. Jadi, satu-satunya cara agar semua janji itu tidak melekat lagi di dalam hidup kita, maka kita harus menepati janji itu. Memang membutuhkan usaha untuk menepati janji, tapi kita harus melakukannya. Tapi ingat ya, sekali kita berjanji, maka kita harus menepatinya. Ada sebuah cerita di Alkitab tentang Daud yang anak Isai, yang oleh Samuel telah diurapi menjadi raja atas Israel, kelak akan menggantikan Saul. Nah, Yonatan adalah anak Saul, seorang putra mahkota. Namun karena Saul telah ditolak oleh Allah, Saul sangat membenci Daud. Tapi sikap Yonatan sangat berbeda. Dia mengasihi Daud. Dikatakan di dalam firman Tuhan ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Saul. Dan Yonatan mengasihi dia seperti mengasihi jiwanya sendiri. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Wah, sungguh indah ya mengetahui bagaimana dalamnya hubungan antara Daud dan Yonatan. Jiwa mereka berpadu menjadi satu. Saat itulah tidak ada rasa saling curiga satu dengan yang lain. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Pokoknya tidak ada kebohongan, tidak ada rasa iri, benci, dengki, tidak ada dendam, amarah. Jiwa mereka bersatu, maka inilah makna dari persahabatan yang setia. Cerita ini mengajarkan tentang kesetiaan seorang sahabat. Daud adalah pribadi yang setia, bukan saja kepada Yonatan, tapi Daud juga setia kepada Tuhan. Yuk kita belajar sama-sama bagaimana seharusnya menjadi orang yang setia. Yang pertama, setia itu berarti menepati janji. Bilangan 30 ayat 2 berkata, apabila seorang laki-laki bernasar atau bersumpah kepada Tuhan sehingga ia mengikat dirinya kepada suatu janji, maka janganlah ia melanggar perkataannya itu. Haruslah ia perbuat tepat seperti yang diucapkannya. Kalian pernah nggak membuat janji dengan seseorang dan kalian lupa dengan janji tersebut? Jika kita lupa menepati janji, maka kita mengecewakan orang tersebut. Dan jika terus berulang, maka kita disebut orang yang tidak setia. Jadi hati-hati ya. Padahal Tuhan mengajarkan kepada kita untuk jadi anak yang setia. Lalu apa yang harus kita lakukan? Sederhana. Gampang banget. Berarti kita harus menuliskan janji itu di buku kita atau di handphone kita supaya kita ingat. Dan kemudian kita harus ingat janji itu dan berusaha untuk menepati janji yang sudah kita buat. Gampang kan? Yang kedua, setia itu bisa diandalkan. Amsal 14 ayat 25 berkata, saksi yang setia menyelamatkan hidup. Tetapi siapa yang menyembur-nyemburkan kebohongan adalah pengkhianat. Wow, serem banget ya. Sepertinya dunia akan jadi tempat yang sangat aman dan menyenangkan jika ada superhero yang selalu bisa diandalkan. Jika ada seorang yang mengalami kecelakaan di gedung yang tinggi, maka kita bisa panggil Spider-Man yang jago memanjat gedung. Kalau ada kebakaran di suatu tempat, maka kita bisa panggil Superman dengan kekuatannya membekukan sesuatu dan akhirnya bisa memadamkan api. Sebutkan aja apa masalahnya. Superhero selalu bisa diandalkan. Tetapi sayangnya itu semua hanya ada di film, kids. Bagaimana dengan kita? Bisa nggak kita jadi orang yang bisa diandalkan oleh teman kita yang membutuhkan pertolongan kita? Atau apa yang bisa kita lakukan jika Tuhan ingin agar kita melakukan misinya menyelamatkan jiwa-jiwa di bumi ini? Memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan. Apakah kita bisa disebut sebagai orang yang setia dan bisa diandalkan? Tuhan menginginkan setiap anaknya menjadi setia dalam memenuhi janji dan mengikut serta melayani Tuhan. Oke kids, mari kita berdoa ya. Kita mau jadi anak yang setia, melayani dan mengikut Tuhan dan juga setia dalam menepati janji-janji kita. Yuk kita berdoa.
Bapa di surga, mengucap syukur hari ini anak-anakmu sudah belajar tentang buah roh kesetiaan. Dan kami percaya bahwa anak-anak boleh menjadi orang-orang yang setia, bisa diandalkan, menepati janji, mengikut Tuhan, melayani Tuhan seumur hidup mereka. Memberkati mereka, memiliki buah-buah roh yang semakin nyata, memiliki karakter Kristus yang semakin nyata dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hai kids, wah gimana firman Tuhan hari ini? Kalian sudah belajar tentang Daud yang setia kepada sahabatnya. Nah sekarang waktunya kita akan membuat sesuatu yang berhubungan dengan kesetiaan. Kita akan membuat pelangi kesetiaan. Apa aja yang diperlukan? Nih kita membutuhkan kertas manila yang nanti akan digambar berbentuk awan. Kita juga membutuhkan kertas warna-warni origami, nanti potong panjangnya ukuran 2x10 cm. Kita juga membutuhkan spidol dan juga jangan lupa kita butuhkan double tip. Nah, gini ya cara membuatnya. Kertas manila yang tadi kita potong membentuk awan seperti ini. Lalu tuliskan kesetiaan di atas kertas. Seperti ini kids. Nah, kertas warna-warni yang tadi sudah kita potong, kita tempelkan di awan tersebut. Seperti ini kids, jadi deh, bagus ya, mudah kan? Nah sekarang waktunya kalian mencoba. Kalau sudah jadi jangan lupa untuk post ke Instagram dan tag Instagram si kids sesuai dengan kota tempat tinggal kalian masing-masing. Pemenangnya akan mendapatkan 10 poin. Selamat mencoba semuanya. Wah ibadah kita hari ini udah selesai kids. Ingat ya, Tuhan mau kita jadi anak-anak yang memiliki buah roh. Kita harus melakukan yang benar dan menjadi berkat buat semua orang di sekitar kita. Nah, sampai di sini dulu ibadah kita, kids. See you next week.